pencetus sosiologi modern atau biasa kita sebut Bapak Sosiologi Modern, Emile Durkheim, yang mempelajari dan mengutarakan sosiologi yang berkaitan dengan kata kunci interaksi, ketergantungan, dan fakta sosial yang dibagi dua, yaitu material dan non-material. Emile Durkheim ini beropini bahwa sosiologi itu dipelajari dengan objektif, yang artinya tidak boleh subjektif, yang artinya tidak boleh ada sudut pandang atau opini kita dalam mempelajari hal ini. Lalu dia juga mengutarakan konsep anomi, bisa kita mudah pahami dengan penyebab masalah sosial. Jadi kesimpulannya tentang pengertian sosiologi dari Emile Durkheim adalah ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Apa yang dimaksud dengan fakta sosial? Fakta sosial itu adalah cara berpikir, bertindak, dan merasakan sesuatu yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Penemu pertama atau pencetus pertama sosiologi di dunia, atau yang bisa kita sebut sebagai Bapak Sosiologi, Auguste Comte, seorang filsuf dari Prancis yang dianggap menemukan istilah sosiologi. Auguste Comte memperkenalkan istilah ini melalui karyanya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Auguste Comte juga dikenal sebagai Bapak Sosiologi karena pemikiran yang meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari masyarakat secara sistematis. Auguste Comte beropini bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah dengan tujuan untuk memahami dan memperbaiki kondisi sosial manusia. Selain itu, ada beberapa pandangan lain tentang sosiologi. Yang pertama ada sosiologi sebagai ilmu positif. Auguste Comte percaya bahwa sosiologi harus didasarkan pada metode ilmiah yang sama dengan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, hukum 3 tahap. Auguste Comte mengemukakan hukum 3 tahap pada perkembangan masyarakat. Yang pertama ada teologis, metafisik, dan positif. Untuk yang ketiga, dinamika sosial dan statika sosial. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi 2 cabang, yaitu statika sosial dan dinamika sosial. Yang keempat, tujuan sosiologi. Auguste Comte percaya bahwa sosiologi memiliki tujuan praktis, yaitu untuk memahami hukum-hukum sosial dan memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, peran sosiologi dalam pembangunan. Auguste Comte berpendapat bahwa sosiologi dapat membantu masyarakat untuk mencapai tahap positif, di mana keputusan didasar pada bukti dan pengetahuan ilmiah, bukan pada spekulasi atau keyakinan. Menurut Max Weber, seorang ahli dari Jerman, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial manusia. Maksudnya gimana? Bayangin kamu menyapa temanmu karena kamu ingin bersikap ramah. Nah, itu disebut tindakan sosial. Karena kamu melakukan sesuatu yang mempunyai makna dan ditujukan ke orang lain. Dan Weber bilang, sosiologi harus ngerti kenapa seseorang bertindak dan apa makna di balik tindakannya tersebut. Kalau menurut Selesai Marjan, ahli sosiolog dari Indonesia, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan-perubahannya. Struktur sosial itu kayak susunan masyarakat, ada keluarga, sekolah, pemerintah, dan lainnya. Sedangkan proses sosial itu gimana orang-orang saling berinteraksi, kerjasama, atau bahkan bersaing. Selesai Marjan juga menekankan pentingnya perubahan sosial, misalnya perubahan gaya hidup karena teknologi. Nah, sekarang kita membahas objek kajian dalam sosiologi. Objek kajian dalam sosiologi dibagi menjadi 2,
yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah segala fenomena atau gejala yang memengaruhi kehidupan sosial. Sedangkan objek formal adalah interaksi sosial dan sosialisasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Simpelnya, objek material adalah gejala sosial yang bisa kita rasakan keberadaannya. Sedangkan objek formal, kita nggak cuma merasakan tapi juga berinteraksi secara langsung di dalamnya. Contoh objek material, yaitu aspek fisik, rumah, sekolah, alat transportasi, dan lingkungan. Aspek non-fisik, nilai, norma, kepercayaan, bahasa, tradisi, dan lain-lain. Objek formal, kegiatan tawar-menawar sebelum proses jual-beli, interaksi antara guru dan murid di sekolah, kerja bakti membersihkan lingkungan. Loh, ciri-cirinya apa, Kak? Ciri-ciri sosiologi ada 6. Pertama, empiris, berdasarkan fakta nyata di lapangan, bukan hanya spekulasi atau pendapat pribadi. Data dikumpulkan lewat observasi, wawancara, survei, atau studi dokumen. 2. Teoritis, membangun kerangka pemikiran atau teori dari hasil penelitian untuk menjelaskan fenomena sosial. Teori ini membantu memahami pola dan hubungan antar gejala sosial. 3. Kumulatif, ilmu sosiologi berkembang dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penemuan lama bisa dilengkapi, direvisi, atau bahkan diganti oleh penemuan baru. 4. Non-etis, tidak menilai baik atau buruk suatu fenomena, melainkan berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Bersifat objektif dan netral dalam mengkaji masalah sosial. 5. Abstrak, mempelajari konsep atau pola hubungan sosial, bukan hanya kejadian individual. Misalnya membahas kemiskinan sebagai fenomena sosial, bukan sekedar cerita orang miskin tertentu. 6. Umum, membahas fenomena sosial yang berlaku luas dalam masyarakat, bukan kasus khusus saja. Contohnya pola interaksi antar kelompok, perubahan sosial, atau konflik. Jadi, fungsi sosiologi itu sebagai sarana kita pelajar untuk melihat, untuk memahami, dan untuk mengetahui bagaimana masyarakat-masyarakat atau individu-individu di Indonesia ini atau di daerah tersebut berperilaku dan berinteraksi. Lalu, manfaat yang kita dapat rasakan adalah kita dapat mengetahui bagaimana atau mengapa mereka melakukan sebuah kegiatan dan bagaimana cara untuk menyatukan mereka menjadi satu karena banyaknya keragaman di Indonesia ini. Selain itu, sosiologi dapat memberikan kita wawasan yang luas tentang budaya-budaya atau bagaimana individu-individu pada daerah tertentu melakukan hal-hal mereka masing-masing.